Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada pembahasan yang ke-29 dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, la tatarakkab faragal aghyari fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabatillah bima huwa muqimuka fih. Jangan menunggu hingga semua sesuatu yang menimbulkan gangguan pada kondisi rohani kita hilang terlebih dulu, sebab itu akan menghilangkanmu untuk terus bersikap berjaga-jaga dan ingat kepadanya pada saat engkau berada dalam situasi penuh gangguan di mana dia menempatkanmu di sana. Sahabat spektakuler yang berbahagia. Dengan kata lain, jangan menunggu keadaan tenang terlebih dulu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dalam keadaan sibuk, engkau harus terus-menerus mengingatnya agar engkau tidak lengah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ulas kata pamungkas yang ke-29 ini dalam dua perspektif. Pertama, perspektif umum. Ketika kita kembali kepada teori awal bahwa masing-masing orang memiliki makom atau sisi spiritual yang berbeda-beda. Ada orang yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makom manusia kamar. Ada yang ditempatkan pada makom manusia sosial. Setiap orang hendak menerima dengan ikhlas masing-masing makom yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, tanpa mengeluh, tanpa protes, melainkan menjalankan dengan tulus, ikhlas, dan penuh dedikasi. Seorang yang berada di makom manusia kamar biasanya cenderung banyak berkecimpung dalam dunia ramai. Di masyarakat, sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Orang yang berbeda di makom semacam ini memiliki tantangan yang besar, sebab kesibukan di dalam kehidupan ramai memang rentan membuat seorang lengah, alpa dan lalai terhadap sesuatu yang esensial dan inti dalam kehidupan. Pendeknya adalah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat spektakuler yang berbahagia. Seseorang yang ditempatkan pada makom manusia kamar tidak memiliki tantangan sebesar manusia sosial, sebab mereka lebih diuntungkan oleh keadaan mereka yang terisolasi dan terpisah dari kehidupan orang banyak. Mereka lebih memiliki kesempatan untuk memusatkan kehidupan spiritualnya kepada sumber segala hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa menikmati kehidupan halawat atau menyepi dan menyingkir dari gangguan agiar sesuatu yang bisa mengganggu pikiran rohani seorang tadi. Maka nasihat Ibnu Athaillah ini ditunjukkan baik kepada manusia kamar dan manusia sosial. Namun manusia jenis yang terakhir ini layak memberikan perhatian lebih kepada nasihat ini, sebab mereka berada pada situasi yang rentan untuk lalai dan alpa, bahkan lupa. Maka kepada manusia sosial, Syekh Ibnu Athaillah berpesan agar tetap menjaga sikap muraqabah, looking out, waspada dan ingat terus tidak membiarkan dirinya terserap dalam gangguan atau agiar yang bisa membuatnya menyimpang dari tujuan hidup yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebaliknya kita tak perlu menunggu situasi untuk tenang terlebih dulu untuk mengingat Allah. Sebab sikap menunda semacam itu justru membuat kita lengah. Justru dalam keadaan sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, kita harus tetap ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Tetap waspada terhadap hakikat hidup, tetap terjaga-jaga supaya tak terjatuh dan terpeleset. Mengingat Allah dalam keadaan kita tak sesibuk bukanlah hal yang istimewa, tetapi memang Tuhan pada saat kita tenggelam dalam kesibukan duniawi, itulah keistimewaan duniawi ini, itulah keistimewaan yang patut dipujikan. Artinya pandai menempatkan posisi ketika dia sibuk maupun dia sendiri, itu dia sangat pandai. Nah, ini sama saja dengan situasi kita saat ini bersikap jujur dalam keadaan di mana tidak ada godaan untuk bersikap curang, bukan hal yang menakjubkan. Tetapi bersikap jujur pada saat kita berada di tengah-tengah sistem yang menggoda untuk berbuat curang dan korup, itulah keistimewaan yang luar biasa. Menjadi orang jujur di tengah orang yang banyak tidak jujur, itulah yang hebat. Nah, sikap muraqabah atau selalu berjaga-jaga, waspada, mengingat esensi kehidupan justru dibutuhkan pada saat seorang tenggelam dalam kehidupan yang seret penuh dengan agyar. Kita juga menunda hingga kehidupan kita sepi dari kesibukan untuk kemudian baru mengingat Allah. Ini jelas kurang banyak manfaatnya. Kita kehilangan kesempatan spiritual terbaik, yaitu bersikap waspada justru saat kita dalam situasi kondisi yang rentan dan penuh dengan kelengahan dan kegelapan. Sahabat spektakuler yang berbahagia. Kemudian kita lihat dari perspektif khusus. Dalam perspektif khusus, seseorang yang dalam perjalanan menuju makrifat, menuju kepada pengetahuan tentang kesejatian hidup, kadang-kadang mengalami ujian yang berat, yaitu tergoda dengan mahsusat, dunia yang bisa kita indra. Indra orang itu sementara waktu tergoda untuk menikmati dunia material. Dia bisa saja tenggelam di sana, lalu lupa pada perjalanan spiritualnya menuju sumber makrifat, yaitu Allah yang immaterial, yang tak tampak. Godaan orang yang arif adalah lupa pada Tuhan yang maha gaib dan lengah oleh hal-hal yang tampak atau zohir, yaitu dunia fisik ini. Godaan semacam ini tidak terhindarkan selama manusia masih berupa tubuh dan badan yang berbeda di bumi ini. Karena itu, tidak mungkin orang arif bermimpi untuk lepas dari kehidupan badan ini selama dia masih hidup di dunia. Justru kehidupan dalam dunia ini atau di dunia badan ini adalah tantangan bagi seorang yang arif. Apakah dia tetap bisa terus ingat kepada Allah atau sebaliknya, atau tergoda, bahkan dia bisa terjerumus. Nah, hidup bersama agyar di dunia ini adalah ujian bagi seorang salik, pelaku perjalanan spiritual. Nah, jika dia sungguh-sungguh bisa melakukan muraqabah, menjaga diri untuk tidak lengah di dunia fisik, justru ini akan menjadi sarana peningkatan makom spiritual yang sangat tinggi. Nah, tetapi jika dia bersikap malas, kemudian menunggu sampai godaan dunia material itu berlalu dan hilang terlebih dulu sebelum dia akhirnya kembali mengingat Allah, maka dia telah gagal mencapai kenikmatan makom spiritual ini. Sahabat spektakuler yang berbahagia, itu dari perspektif khusus. Nah, dari kedua perspektif tadi itu bisa kita ambil sebuah pelajaran di mana Syekh Ibnu Athaillah itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu eling lan waspada dalam keadaan apapun. Tentu untuk ingat dan waspada justru lebih besar dalam momen-momen ketika kita rentan untuk
lengah karena sibuk dengan kehidupan yang penuh dengan godaan itu. Nah, pada saat berbeda di tengah-tengah keramaian yang banyak copet, justru Anda perlu meningkatkan kewaspadaan. Jika Anda waspada pada copet dalam keadaan sepi, tidak ada orang di sekitar kita. Di sekitar jelas tak ada gunanya. Artinya ketika sepi kita waspada. Tetapi ketika banyak kita nggak waspada. Nah, sikap supistik atau sikap terus awas dan ingat akan yang hakiki justru dibutuhkan dalam keadaan kita hidup di tengah orang ramai. Itulah yang sangat perlu dan penting. Maka kalau ada gangguan yang sifatnya besar, kemudian kita mampu menjadi orang yang dekat dengan Allah, itu sangat sangat luar biasa. Apalagi zaman sekarang ini kalau kita pandai merawat diri kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya duniawi, kemudian kita mampu berusaha dengan baik sehingga kita tidak terpengaruh, itu adalah bagian dari apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Demikian pembahasan kita terkait tentang apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.